Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi sosok teladan terbaik bagi umat muslim. Bukan hanya dalam hal ibadah, tapi juga kelembutan sikap dan akhlaknya. Salah satu cerita dari kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikapnya yang begitu hangat terhadap anak kecil. Selama ini mungkin sering mendengar kisah kebersamaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cucu lelakinya, Hasan dan Husain. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 orang cucu, diantaranya 4 orang cucu laki-laki dan 3 orang cucu perempuan. Salah satu cucu perempuan yang amat disayangi Nabi ialah Sayyidah Umamah. Nama lengkapnya Umamah binti Abul Ash bin Rabi, bin Abdu al-Uzza bin Abdu Asi Syams bin Abdu Manaf bin Qusay. Ibunya adalah Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umamah merupakan cucu perempuan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umamah binti Abul Ash adalah putri dari pasangan Abul Ash bin Ar-Rabi, bin Abdil Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurashi, dari suku Quraisy, dan Zainab putri sulung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umamah binti Abul Ash memiliki saudara laki-laki yakni Ali. Umamah dikenal cerdas, lembut, dan keibuan. Kematangan pribadi itu tak terlepas dari asuhan langsung sang kakek, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semasa kecil, tak segan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong dan membawa cucu kesayangannya ini. Selama hidupnya, Umamah sempat menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan Al-Mughirah. Sepanjang masa kecilnya, Umamah binti Abul Ash benar-benar merasakan kasih sayang sang kakek, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu kali, para sahabat tengah duduk di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau muncul dari pintu rumahnya sembari menggendong Umamah kecil. Beliau salat sementara Umamah tetap dalam gendongannya. Jika beliau ruku, beliau letakkan Umamah. Bila beliau bangkit, beliau angkat kembali Umamah. Begitu seterusnya hingga beliau menyelesaikan salatnya. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan hadiah. Di antaranya berupa seuntai kalung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungutnya. "Aku akan memberikan kalung ini pada seseorang yang paling kucintai di antara keluargaku," kata beliau waktu itu. Para istri beliau pun saling berbisik, yang akan memperoleh kalung itu pastilah Aisyah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Umamah, sang cucu. Beliau pakaikan kalung itu di leher Umamah. "Berhiaslah dengan ini, wahai putriku," kata beliau. Lalu beliau usap kotoran yang ada di hidung Umamah. Menjadi panduan salat sambil menggendong anak. Di hari lain, para sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah sambil menggendong Umamah. Beliau kemudian membawanya serta saat menunaikan salat. Momen inilah yang kemudian menjadi panduan salat sambil menggendong anak yang diterapkan hukum fikihnya hingga kini, dan hingga akhir zaman nanti. Saat salat, Rasulullah berdiri sambil menggendong Umamah. Ketika ruku, Umamah diletakkan dan Rasulullah menggendongnya kembali saat bangkit dari ruku. Begitu seterusnya hingga Rasulullah menyelesaikan salatnya. Dalam riwayat yang lain, dikisahkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah berupa kalung perhiasan. Beliau berkata, "Sungguh, aku akan memberikan hadiah ini kepada anggota keluarga yang paling aku sayangi." Kemudian, para istri Nabi berpikir bahwa orang yang dimaksud adalah Aisyah, istri Nabi Muhammad. Namun, ternyata Nabi memanggil Umamah dan mengenakan kalung perhiasan itu di lehernya. Ibnu Abdul Al-Bar, Al-Istiyab fi Marifah Al-Asyab. Dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal, juga disebutkan bahwa Nabi pernah memberikan cincin emas yang diberikan oleh Raja Najasyi kepada Umamah. Dari Aisyah ia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kiriman perhiasan dari Raja Najasyi sebagai hadiah. Di antara perhiasan tersebut terdapat sebuah cincin emas yang mata cincinnya dari Habasyah. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengambilnya dengan sebatang kayu, atau sebagian jarinya karena tidak suka, sebab emas hanya diperbolehkan untuk perempuan. Beliau kemudian memanggil Umamah binti Abul Ash, anak perempuan dari putrinya Zainab, seraya bersabda, "Berhiaslah dengan ini wahai gadis kecilku." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah,
dan Ahmad. Hal yang unik adalah perlakuan Nabi Muhammad SAW terhadap cucunya ini sebenarnya tidak biasa pada masa itu di masyarakat Arab. Hubungan antara kakek dan cucu saat itu cenderung kaku dan keras. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana cara memperlakukan cucu dengan baik dan penuh kasih sayang. Menjadi yatim piatu dan menikah. Pada tahun ke-8 Hijriah, ibundanya Zainab binti Muhammad meninggal. Ia diasuh oleh ayahnya. Ketika Abul al-Ash meninggal, dia wasiatkan Umamah pada Az-Zubair ibnul Awam. Tahun terus berganti. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib meminang Umamah. Az-Zubair ibnul Awam pun menikahkan Ali dengan Umamah. Namun dalam pernikahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan seorang anak pun kepada mereka. Ali bin Abi Thalib pernah meminta Al-Mughirah bin Naufal, Al-Harits bin Abdul Muthalib Al-Hashimi agar bersedia menikah dengan Umamah bila dia telah wafat. Ali pun berpesan pula kepada Umamah, bila dia meninggal nanti, dia ridha jika Umamah menikah dengan Al-Mughirah. Subuh hari 17 Ramadan 40 tahun setelah hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Umamah harus berpisah dengan suaminya. Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam dengan tikaman pedangnya. Ada riwayat tentang Umamah, ketika Ali terbunuh, dia memegangi Ali yang terkena tebasan pedang sambil menangis dan mengerang seperti belum pernah ada wanita yang menangis seperti itu sebelumnya. Umi Al-Haytham Al-Nahaiyah telah menyusun beberapa bait peristiwa. Seluruh tubuh saya gemetar dan semangat saya lemah. Melihat Umamah berpisah dengan pasangan hidupnya, seperti orang gila dia menunjukkan cintanya. Ketika dia putus asa, dia meneriakkan suaranya. Tangisan itu menunjukkan betapa dalamnya cintanya pada suami tercinta. Tangisan yang datang dari hati tulus seorang istri yang kehilangan orang yang sangat disayanginya dan juga tempat di mana segala harapannya bergantung setelah kehilangan ibu, ayah dan kakaknya. Kini umat kembali tertinggal setelah kepergian Ali bin Abi Thalib ke rahmatullah. Selesai masa idahnya, Umamah mendapatkan pinangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Umamah pun segera mengutus seseorang untuk memberitahukan hal ini kepada Al-Mughirah bin Naufal. Kalau engkau mau, kau serahkan urusan ini padaku, jawab Al-Mughirah. Umamah pun mengiyakan. Lalu Al-Mughirah meminang Umamah pada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menikahkan Al-Mughirah dengan Umamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan pada mereka seorang anak, Yahya ibnul Mughirah namanya. Wafatnya Umamah binti Abul al-Ash. Pernikahan Umamah binti Abul al-Ash dengan Al-Mughirah tidak berlangsung lama karena wafatnya Umamah. Umamah binti Abul al-Ash meninggal di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Umamah adalah contoh nyata wanita yang cerdas, lembut, dan keibuan yang patut dicontohkan. Umamah binti Abul al-Ash adalah contoh wanita mulia yang hidup dengan segala keutamaan ibadah, ilmu, dan kepedulian sosial dalam satu sikap. Ia merupakan salah satu wanita terhormat dalam masanya dan menjadi panutan dalam menghidupkan nilai-nilai Islam. Demikianlah kisah Umamah binti Abul al-Ash cucu Rasulullah, seorang wanita yang terkemuka dan memberikan pengabdian yang luar biasa dalam kehidupannya. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk mengikuti jejak kebaikan, ilmu, dan kepedulian sosial dalam kehidupan kita. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.